Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SGD 3 akan mempresentasikan tentang penentuan kadar secara KLT densitometri. KLT densitometri merupakan teknik analisis dengan cara pemisahan komponen saat senyawa pada dua fase yang berbeda. Prinsipnya meliputi interaksi antara zat senyawa berupa noda pada fase diam dengan sinar radiasi elektromagnetik dari sumber cahaya yang terdapat pada TLC scanner. Untuk komponen KLT densitometri, yang pertama ada sumber cahaya berupa cahaya polikromatis dari sinar UV, sinar visible maupun sinar fluoresensi. Yang kedua ada plat KLT berupa fase diam silika gel yang akan dilalui oleh fase gerak. Selanjutnya yaitu ada monokromator yang berfungsi mengubah cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Selanjutnya ada celah pengotor yang berfungsi tempat untuk mengeluarkan sinar kromotor dengan panjang gelombang terpilih. Komponen selanjutnya yaitu ada photomultiplier, berfungsi untuk menangkap sinar yang diteruskan dan juga mengandalkan sinar yang datang, sehingga dihasilkan elektron yang terbaca oleh sistem komputer sebagai dasar output. Kemudian ada detektor untuk mendeteksi sinar monokromatik yang ada. Dan yang terakhir, visual display untuk menampilkan hasil output. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari KLT densitometri. Sumber cahaya itu akan melalui monokromator. Jadi sumber cahaya yang bersifat polikromatis itu akan diubah menjadi monokromatis. Selanjutnya cahaya akan dipancarkan ke dalam sampel kompartemennya, yaitu suatu lempeng, kemudian dipantulkan dan cahaya itu akan terdeteksi oleh detektor. Nah, selanjutnya yaitu pembacaan oleh detektor yang akan diperkuat oleh amplifier, dan selanjutnya pembacaan tersebut akan ditampilkan kepada layar baca atau visual display. Fase diam adalah fase yang menahan komponen campuran berupa padatan atau absorben atau kombinasi, contohnya silika gel. Dan untuk fase geraknya yaitu fase yang melarutkan komponen campuran, contohnya metanol, asam asetat glasial. Kemudian eluent dan elusi. Untuk eluent itu merupakan zat yang dielusi, eluent itu merupakan zat yang mengelusi, dan elusi merupakan proses pengaliran suatu komponen campuran melalui fase gerak dan fase diam. Saya izin menjelaskan untuk kelebihan dan kekurangan pada KLT densitometri. Untuk kelebihannya itu spesifikannya tinggi, hasil yang didapat itu dapat dipercaya, lalu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, lalu biayanya itu murah. Penggunaan pelarut yang sedikit, fase diam bisa didaur ulang. Lalu pada kekurangannya itu pemilihan fase geraknya itu sulit, di mana player and error. Jadi untuk cara kerja pada praktikum KLT densito ini, yang pertama pengaktifan lempeng. Untuk pengaktifan lempeng, ambil metanol sebanyak 50 ml, lalu di-add-kan pada chamber. Setelah itu masukkan kertas haring dan lempeng yang berukuran 4 x 10 cm. Tunggu LW naik. Setelah LW naik, ambil lempeng dan di oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu untuk yang kedua itu pembuatan fase gerak. Untuk pembuatan fase gerak menggunakan pelarut metanol, aqueous dan asam asetat glasial. Untuk metanol sebanyak 28 ml, untuk asam asetat glasial itu 3 ml, untuk aqueous itu 69 ml. Setelah pembuatan fase gerak itu dimasukkan ke chamber, terus masukkan kertas haring, lalu tunggu LW naik atau jenuh, lalu masukkan lempeng yang sudah ditotok. Selanjutnya yaitu cara kerja dari pembuatan larutan standar 1000 ppm dan juga pembuatan larutan sampel. Untuk pembuatan larutan standar itu terdiri dari dua, yaitu dari paracetamol dan kafein. Pembuatan larutan standar dari paracetamol itu caranya yaitu timbang 100 mg paracetamol, selanjutnya dilarutkan dalam aqueous 100 ml lalu dihomogenkan. Untuk kafein, timbang 100 mg dari kafein lalu ditambahkan dengan aqueous sebanyak 100 ml lalu dihomogenkan. Lalu untuk pembuatan larutan sampel itu dilakukan gerus panadol, timbang 100 mg dari panadol, larutkan aqueous
di-add-kan Aquades itu sampai 100 ml, selanjutnya dihomogenkan. Untuk yang terakhir itu yaitu penotolan. Untuk penotolan sampel itu dilakukan pada titik yang sudah ditentukan pada plat KLT yang sudah diberi jarak 1 cm pada setiap jaraknya. Stometri dapat digunakan untuk penentuan kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk penentuan kualitatif itu digunakan untuk identifikasi senyawa pada komponen campuran dengan cara membandingkan nilai RF. Untuk sedangkan penentuan kuantitatif digunakan untuk penentuan kadar dengan cara membandingkan nilai AUC atau luas area noda. Untuk syarat senyawa yang digunakan dalam KLT densitometri yaitu dia itu memiliki kemurnian yang tinggi, lalu memberikan nilai RF yang baik yaitu sekitar 0,2 sampai 0,8, lalu memiliki stabilitas yang baik, viskositas rendah, dan juga memiliki selektivitas yang baik.